Saya Trisna Marani sebagai petugas PBF. Saya Indah Sayani sebagai pegawai apotek. Kami di sini akan menjelaskan dan memberikan edukasi tentang penukaran obat secara FIFO dan FIFO yang akan diperagakan oleh teman-teman saya. Manajemen persediaan adalah kegiatan pengendalian, pengawasan, dan pengelolaan terhadap persediaan aset bank kapital dan stok barang. Setiap pelaku usaha, khususnya yang bergerak di bidang produksi, sangat perlu menerapkan manajemen ini demi kelancaran bisnis. Manajemen persediaan barang merupakan bagian dari manajemen rantai pasokan yang bertujuan untuk mengawasi aliran stok barang, mulai proses beli, penyimpanan, masuk ke gudang sampai ke titik penjualan, keluar dari gudang. Setiap aliran barang perlu dicatat dengan teliti untuk menghindari kesalahan fatal yang dapat membawa dampak buruk bagi perusahaan. Manfaat utama dari pentingnya manajemen persediaan ini adalah untuk mengantisipasi keterlambatan dan kehabisan persediaan jika sewaktu-waktu stok tersebut sedang sulit dicari di pasaran. Metode dalam manajemen barang di dalam mengelola stok perusahaan membutuhkan penanganan yang cukup kompleks, strategis, dan sistematis. Apalagi bagi organisasi atau perusahaan besar, perlu ketelitian dan strategi dalam menentukan masa pakai barang berdasarkan masa ketahanannya atau expired date. Hal ini dilakukan untuk menghindari penumpukan stok yang sudah tak layak untuk dijual, didistribusikan, maupun dijadikan bahan baku dalam produksi produk jadi. Itulah mengapa Anda perlu tahu metode pengelolaan stok atau persediaan yang tersimpan dalam gudang barang. Setiap bisnis memiliki metode manajemen persediaannya masing-masing. Pengelolaan barang dengan metode yang salah akan berakibat pada buruknya kualitas stok barang, produk yang dihasilkan, serta nama perusahaan. Benar, ini dengan nama Kisma SNP Pharma. Ya, benar. Saya petugas dari PBF SNP Pharma ditugaskan untuk mengantarkan pesanan obat ini kemarin. Ini obatnya dan ini fakturnya. Baik, Mbak. Saya akan memeriksa kondisi barang, kelengkapan faktur, dan membuat SK-nya ya, Mbak. Mohon tunggu sebentar ya, Mbak. Iya, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya Mbak, tadi ada barang datang dari SBBF Sanukana. Tolong dicek terlebih dahulu dan dikonfirmasi ke Ibu apotek ya Mbak. Dan jangan lupa dibuatkan surat pesanannya ya Mbak. Saya akan melayani pesanan ini. Baik, Mbak. Saya akan mengkonfirmasi kepada Ibu apotekernya. Permisi Ibu apoteker, saya sudah selesai menerima barang, mengecek barang, dan mengecek fakturnya. Mohon Ibu untuk mengecek kesesuaian barang beserta fakturnya. Baik Mbak, saya cek dulu ya. Baik Mbak, ini sudah saya cek.
sesuai dengan pesanannya. Baik Bu, ini mohon untuk ditandatangani dari yang surat pesanannya. Baik Mbak, sudah saya tanda tangani. Jika sudah selesai, silakan untuk ditata sesuai dengan sistem Vivo dan Vivonya ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Permisi Mbak, saya sudah selesai. Ibu Petugas dari PDAM utama. Iya Mbak. Ini obatnya sudah saya cek, sudah sesuai semuanya. Dan sudah saya buatkan surat pesanan dan kedatangan dari apoteker. Untuk metode pembayarannya, sistem jalur ganda ya Mbak. Mbak, ada yang ingin ditanyakan? Baik Mbak, sudah cukup. Kalau gitu saya permisi ya Mbak. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Adapun macam-macam metode pengelolaan penyimpanan barang antara lain, yang pertama ada metode FIFO. FIFO, first in first out, merupakan salah satu metode manajemen persediaan dengan cara memakai stok barang di gudang sesuai dengan waktu masuknya. Stok yang pertama kali masuk ke gudang adalah stok yang harus pertama kali keluar dari gudang. Alasannya adalah agar persediaan yang pertama bisa segera dijual atau dimanfaatkan agar tidak cepat rusak karena terlalu lama tersimpan dalam gudang. Penerapan metode ini dinilai sangat mudah dan relevan dengan aliran fisik stok barang dalam gudang penyimpanan. Yang kedua, ada metode FIFO. Metode FIFO biasanya juga digunakan untuk menetapkan harga pokok penjualan HPP karena metode ini melibatkan asumsi bahwa produk tersebut merupakan stok barang paling lama yang tercatat dalam inventaris aset perusahaan. Intinya, metode penetapan biaya suatu produk disesuaikan dengan konsep bahwa biaya masuk stok barang harus sama dengan hasil penjualan dari stok barang yang lama atau pertama masuk. Jadi, perusahaan akan memakai stok barang lama sebagai produk pertama yang akan dijual. Jenis perusahaan yang dapat menerapkan metode pengelolaan ini adalah badan usaha yang bergerak di bidang F&B, makanan dan minuman, obat-obatan dan jenis produk lainnya yang punya masa kadaluarsa. Metode FIFO. FIFO adalah first expired first out, adalah metode pengelolaan barang dengan cara mengeluarkan atau memanfaatkan barang yang punya masa kadaluarsa paling dekat terlebih dahulu. Semakin dekat tanggal kadaluarsanya, maka semakin cepat keluar gudangnya. Metode pengelolaan ini terbilang efektif karena dapat mencegah penyimpanan stok yang hampir kadaluarsa terlalu lama. Hal ini juga dapat menghindari potensi kerugian karena Anda dapat memanfaatkan semua persediaan secara efektif. Metode FIFO sering digunakan oleh jenis perusahaan yang bergerak di bidang retail makanan, minuman, farmasi, dan jenis persediaan atau produk lainnya yang memiliki masa kadaluarsa. Metode FIFO, first expired first out, adalah barang yang masa kadaluarsanya atau masa expirednya sudah dekat dikeluarkan terlebih dahulu. Pertama, yang kita lakukan adalah mengecek barang yang masa kadaluarsa atau masa expirednya sudah dekat. Kemudian, menuliskannya pada kartu stok.
Setelah menulis pada kartu stok, barang ditata sesuai dengan metode FIFO. Barang yang pertama kali datang adalah barang yang pertama kali keluar. Pertama-tama yang kita lakukan adalah menulis barang yang baru datang pada kartu stok. Kemudian, menata barang yang baru datang di depan. Tujuannya agar barang yang baru datang cepat terjual. Hal ini bertujuan agar mencegah penumpukan barang. Demikian penjelasan dari kelompok kami yang membahas materi penyimpanan FIFO dan FEFO. Mudah-mudahan materi yang kami sampaikan dapat dipahami dengan mudah dan bermanfaat bagi penonton. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam pembuatan video. Saya akhiri. Wassalamualaikum.